Ya, pihak Rektorat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mengaku kecolongan gedung kampusnya pernah digunakan untuk kegiatan yang diduga mendukung ISIS. Pihak Rektorat UIN menyatakan penggunaan gedung Syahidah milik UIN bisa digunakan oleh penyewa dari luar kampus. Berikut pernyataan Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah. Atas penggunaan Syahidain untuk deklarasi dan pembaikan terhadap Al-Bani sebagai khalifah itu kaget karena memang itu di wilayah area kampus. Meskipun seperti yang saya sampaikan, Syahidain itu memang tempat untuk umum. Itu ada ruang-ruang hall yang biasa digunakan untuk perkawinan atau pesta, tapi ada kamar-kamar juga di sini. Ya, lalu bagaimana kampus UIN Syarif Hidayatullah menanggapi keterlibatan salah satu mantan mahasiswanya dalam gerakan radikal ISIS dan bagaimana sosok Bahrumsyah saat masih kuliah? Ya, laporan langsungnya akan disampaikan langsung oleh Marlina Irdayanti dari kampus UIN Ciputat. Marlina. Iya, Paramita dan Divi, memang Bahrumsyah, sosok yang diduga ada dalam video ISIS yang tersebar di YouTube tersebut, ternyata pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ia bahkan juga tercatat sebagai salah satu mahasiswa yang cukup aktif di organisasi selama menjadi mahasiswa di kampus UIN ini. Dan seperti apa sosok Bahrumsyah selama kuliah di kampus UIN ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Selamat sore, Bapak. Ya, Bapak, apa benar selama ini Bahrumsyah pernah mengenyam pendidikan di kampus ini? Iya, dalam catatan yang saya periksa di fakultas dan bagian akademik, Bahrumsyah memang tercatat pernah menjadi mahasiswa UIN Fakultas Dakwah masuk tahun 2003. Nah, tapi tidak lama, karena cuma sampai tahun 2014, jadi 1,5 semester lah. Setelah itu tidak ada beritanya apa-apa lagi. Kita tidak tahu kemana dia pergi. Oke, jadi mungkin bisa dianggap bahwa dia drop out dari kampus begitu. Apa penyebab Bahrumsyah drop out? Ya, itu yang misteri. Jadi kita juga tidak tahu mengapa kemudian kemudian dia tidak melanjutkan kuliah. Tapi pada umumnya memang kelas-kelas non-reguler seperti yang dipilih oleh Bahrumsyah itu pada umumnya mahasiswanya itu adalah sibuk kerja. Jadi mungkin saya belum mendapatkan catatan apa-apa, mungkin dia juga sibuk bekerja sehingga tidak cukup waktu untuk melanjutkan kuliah. Tapi ini dugaan. Nah, dugaan saya yang kedua mungkin juga karena dia menurut informasi juga aktif di berbagai pengajian-pengajian dan setiap hari itu ya menggunakan pakaian koko begitu untuk menunjukkan dia Islami dan cukup aktif di beberapa pengajian-pengajian meskipun tidak di kampus. Nah, mungkin saja dia aktif di pengajian-pengajian itu, mungkin saja, tapi ini dugaan saja. Ya, Pak Bahrumsyah ini memang saat ini sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa di UIN juga, tentunya tidak terdaftar sebagai alumni di mahasiswa ini begitu. Tapi apa mungkin dari pihak kampus sendiri ada antisipasi agar mahasiswa-mahasiswa lainnya tidak ikut tergabung dalam kelompok radikal seperti yang dilakukan Bahrumsyah? Ya, saya sampai hari ini memang belum pernah mendapatkan catatan ada satu mahasiswa pun dari UIN yang tergabung dalam gerakan-gerakan radikal, apalagi seperti gerakan ISIS yang menurut hemat saya tidak sekedar bertentangan dengan agama, tapi juga menentang kemanusiaan, prinsip-prinsip kemanusiaan, peradaban, bahkan juga falsafah bangsa kita. Nah, saya yakin sih sebenarnya mahasiswa kita tidak terlibat. Tetapi tentu saja peristiwa-peristiwa seperti ISIS atau mungkin gerakan-gerakan lain yang mulai sekarang ini agak masif ya. Bayangkan sejak Februari itu mulai muncul di Indonesia, tapi sekarang masif. Nah, tentu saja ini kita juga punya upaya-upaya yang serius untuk mengantisipasi supaya kampus ini bersih.
Nah, kemarin saya mengundang seluruh wakil dekan bidang kemahasiswaan semua fakultas, ditambah dengan semua pembina lembaga kemahasiswaan dan juga tokoh-tokoh mahasiswa untuk membicarakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya mengantisipasi, menjaga rumah ini, UIN ini, supaya bersih dari unsur-unsur atau elemen-elemen atau pengaruh gerakan-gerakan itu. Karena UIN ini bukan saja milik umat Islam, tapi milik bangsa. Jadi kalau diganggu itu namanya mengganggu bangsa. Terima kasih Bapak Sudarnoto. Iya, di Paramita Dendivi, jadi memang sosok Bahrum Syah hingga saat ini masih dicari oleh pihak kepolisian. Ia memang tercatat sebagai mahasiswa, pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Komunikasi dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini. Demikian dapat kami kabarkan dari UIN Ciputat. Kita kembali ke Anda. Baik, terima kasih Marina, laporan langsung dari kampus UIN Tangerang Selatan.